Ya teman-teman, kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya di saat bulan puasa kemarin. Jadi saya pada saat itu memang berencana untuk mengadakan sahur bersama teman saya di salah satu kampung, dan dimana memang jarak rumah saya dan teman saya ini memang sangat jauh. Dan pada saat itu saya berangkat pukul 10 malam kalau nggak salah, dan perjalanan juga sangat jauh. Perjalanan hampir 2 jam nyampe ke lokasi. Dan di saat itu memang ya faktor waktu sudah berlarut malam, tidak ada kendaraan satupun yang lewat. Memang kebetulan saya sendiri, dan memang sepanjang perjalanan yang saya lihat banyak sekali permakaman di setiap titik perjalanan yang saya lewati pasti terlintas pemakaman, dan dimana memang di situ juga jalurnya memang jalur sepi, persawahan seperti hutan ya, cuman masih ada sedikit perkampungan. Dan pada saat itu singkat cerita, saya memasuki pertengahan perjalanan sekitar jam 11 lewat setengah 12 kurang. Dari jarak jauh saya juga sudah firasat tidak enak di dalam diri saya, kok nggak seperti biasanya gitu. Saya lihat dari jarak jauh ada putih-putih sedang berdiri, dan semakin saya mendekat semakin jelas dan semakin dekat lagi. Astagfirullahaladzim, ternyata saya melihat sosok pocong yang sedang berdiri meratapi saya, dan saya pun sekilas melihat pocong tersebut. Jadi ketika si pocong melihat saya pun melihat si pocong tersebut. Tapi yang saya herankan, di situ banyak sekali orang makan. Jadi ada sesosok pocong yang sedang berdiri, dan ada tembok besar, tembok seperti tembok rumah. Tapi yang saya herankan, di situ banyak sekali orang sedang makan. Jadi ada sebuah tembok besar yang seperti rumah. Di samping pocong tersebut itu seperti lesehan, layaknya orang yang sedang makan. Begitupun yang saya lihat itu memang benar-benar jelas banyak orang makan rame, dan di sebelahnya ada sesosok pocong yang sedang berdiri. Singkat cerita, saya terus berjalan, dan seluruh badan saya merasa merinding. Walaupun saya takut, saya coba untuk tetap berjalan, fokus dalam perjalanan. Dan singkat cerita, saya akhirnya alhamdulillah saya sampai ke rumah teman saya. Dan pada saat itu saya menceritakan apa yang saya lihat pada saat di perjalanan, dan saya menceritakan hal tersebut. Saya bertanya sama teman saya, dan saya menceritakan apa yang saya lihat dalam perjalanan, melihat sesosok pocong pada teman saya. Dan jawaban teman saya seperti ini: memang di jalur situ sering sekali menampakkan diri di saat orang-orang asing yang melewati jalur tersebut. Jadi memang di jalur situ sering sekali penampakan makhluk astral, menampakkan wujudnya ketika melihat orang yang asing melewati jalur tersebut. Dan pada saat itu saya mulai merasa aneh, dan badan sudah mulai merinding semua. Dan singkat cerita, saya berkumpul dengan teman-teman saya, dan akhirnya kita sahur bersama. Singkat cerita, sudah selesai sahur,
Saya balik lagi ke arah yang saya menuju pulang, ke arah yang tadi saya lihat pocong tersebut. Dan ketika saya pulang, waktu juga sudah mendekati subuh, saya pulang. Dan ketika saya pulang melewati jalur yang sama, saya lihat di titik yang saya lihat ada pocong tersebut, kok lokasinya berbeda. Apa yang saya lihat tadinya banyak orang makan seperti warung, kok ini yang saya lihat sawah semua seperti jurang, sepi dan tidak ada satupun orang jualan di situ, semua sawah. Bahkan ada jurang yang besar, lumayan besar. Dan ketika saya lihat, kok tempat yang tadi saya lihat pocong kok berubah. Dan tadi yang banyak orang makan, di situ banyak warung. Ketika saya pulang, tempatnya berubah menjadi sawah, jurang, dan di mana di situ sepi sekali, tidak ada satupun warung, dan berubah tidak seperti apa yang saya lihat pada awal saya lihat. Dan itu saya sudah mulai aneh dan sudah tidak karuan, dan saya terus berjalan. Singkat cerita, dan alhamdulillah saya sudah sampai ke rumah. Saya istirahat, dan saya masih kebayang-bayang, kok bisa aneh gitu, apa yang saya lihat sebelumnya berubah ketika saya lihat lagi. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk kembali lagi ke lokasi yang saya lihat penampakan sesosok pocong. Dan pada saat itu memang saya mendatangi lokasi tersebut sekitar jam 4:30 sore. Kebetulan itu pun saya mencari tajil untuk berbuka puasa di salah satu tempat yang saya lihat sesosok pocong. Dan ketika saya mendekati lokasi tersebut, apa yang saya lihat semalam, di depannya itu ada warung Padang yang bertepatan dengan apa yang saya lihat pocong tersebut. Dan singkat cerita, saya mendekati warung Padang tersebut, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk menceritakan apa yang saya lihat pada saat malam itu. Dan saya bertanya kepada penjaga warung Padang tersebut, "Mas, mau nanya, kemarin malam emang ada yang ngeprank ya, buat konten YouTube gitu, nakut-nakutin orang?" Terus si penjaga nasi Padang tersebut menjawab, "Di sini mah nggak pernah ada yang ngeprank, Mas. Emang kenapa?" "Iya, saya kemarin malam jalan laut sini, saya melihat sesosok pocong yang sedang berdiri tepat sekali di depan warung Mas ini. Dan di situ si penjaga warung Padang pun mukanya pun biasa-biasa saja gitu, tidak mengekspresikan wajah terkejut." Dan akhirnya dia menjawab lagi, "Mas, saya kasih tahu, memang di sini Mas sering sekali Mas banyak penampakan yang menampakkan wujudnya ketika orang asing yang melintas lewat sini." Dan ternyata apa yang dijawab oleh penjaga warung tersebut sama persis. Dan singkat cerita, saya pulang. Dan ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran juga buat saya, buat kita semua ya. Ketika kita keluar dari rumah, kita mau bepergian kemanapun, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu untuk bisa lebih tenang dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu memang saya tidak membaca doa, dan saya langsung keluar berangkat, dan gak sama sekali kepikiran akan melihat sesosok pocong, apalagi di bulan puasa gitu kan. Saya juga agak ngerasa aneh gitu, di bulan puasa kok ada sesosok pocong gitu. Tapi kita juga harus bisa mengakui bahwa makhluk-makhluk seperti itu memang ada, dan kita juga harus saling menghargai. Dan istilahnya dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, ketika kita melintas jalur-jalur yang memang sekiranya sepi atau banyak permakaman, kita harus bisa lebih
sopan lagi, bisa istilahnya tidak mengganggu mereka. Walaupun kita tidak melihat, tanpa disadari mereka bisa melihat kita. Jadi kita istilahnya harus bisa menghargai siapapun walaupun itu tidak terlihat. Istilahnya kita bisa memberikan penjagaan dalam diri kita untuk bisa lebih hati-hati lagi dalam perjalanan. Jadi mungkin itu aja cerita yang pengalaman saya yang saya ceritakan di sini, dan mudah-mudahan bisa diambil pembelajarannya di setiap pembicaraan yang saya ceritakan di sini. Dan terima kasih udah nonton video ini.